doa sebelum salam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan falyatakhayyar min khairid du'a, hendaklah ketika sebelum salam itu hamba itu memilih doa-doa yang baik. Ini bukan hanya dengan sholat fardu, tapi sholat semuanya. Jadi rangkaian sholat itu, kalau kita melihat ada waktu-waktu berdoa. Para ulama menyebutkan kira-kira ada 3 tempat berdoa dalam sholat itu. Yang pertama, ketika sujud. Yang kedua, duduk di antara 2 sujud. Itu juga waktu berdoa. Tatkala kita mengatakan Rabbil firli warhamni wajburni, kita baca yang diajarkan oleh Nabi SAW dan baca yang lainnya silahkan. Itu waktu berdoa. Dan yang ketiga, sebelum salam. Itu dalam semua sholat. Wajib dan sunnah. Sendirian, atau kita bermakmum, atau kita jadi imam. Hanya saja, ketika menjadi makmum, dia punya kewajiban mengikuti imam. Apabila dia sujud berdoa, maka kalau imamnya naik, ya dia harus naik. Nah, berkaitan dengan salam, gimana kalau imamnya sudah Assalamualaikum warahmatullah. Ana sedang berdoa, belum selesai doanya, silahkan diselesaikan. Tapi bukan kemudian dia baca doa lagi ya. Imamnya sudah Assalamualaikum, dia masih setengah jam berdoa. Makmumnya sudah bubar semua, dia masih tasyahud. Imamnya sudah sholat sunnah, makmumnya masih tasyahud. Jadi tidak, kita ketika menjadi makmum, maka hendaklah mengikuti imam. Kalau memang ada doa yang belum selesai, maka selesaikan. Selesai doanya Syaddad bin Aus kepada yang Nabi ajarkan kepadanya. Yang pertama, meminta as-sabat fil amr, keteguhan di atas urusan ini supaya tidak tergoncangkan dengan fitnah yang ada. Yang kedua, meminta wal azimata 'ala rusyd, meminta kepada Allah semangat di atas petunjuk. Yang ketiga, wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Aku memohon kepadamu semua yang mendatangkan rahmatmu dan menghadirkan ampunan. Semuanya yang diminta. Baik itu amalan hati berupa cinta kepada Allah, tawakal, rasa takut kepada, diminta pokoknya. Semua yang dapat mendatangkan rahmat Allah, menghadirkan ampunan Allah, diminta. Ini di masa yang penuh dengan fitnah. Wa as'aluka syukra nikmatik wa husna ibadatik. Dan aku memohon kepadamu agar aku dapat mensyukuri nikmat yang kau berikan. Ya. Orang kafir itu orang yang gak bersyukur. Orang yang bermaksiat itu orang yang tidak bersyukur. Kenapa dikatakan tidak bersyukur? Semua fasilitas yang kau gunakan itu dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya. Baik yang ada di tubuhmu atau yang di luar tubuh. Semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita memohon kepada Allah agar pandai bersyukur. Dikasih tangan sama Allah, dikasih kaki sama Allah, dikasih lisan, dikasih mata, dikasih hati, dikasih jantung. Digunakan buat apa? Maka kita minta sama Allah. Syukra nikmatik, agar aku bisa mensyukuri nikmatmu ya Allah. Wa husna ibadatik. Dan sekali lagi diminta agar beribadah yang baik kepada. Karena nggak semua ibadah diterima. Hari kiamat itu disebut Yaumul Hisab. Hari perhitungan atau penghitungan. Namun ternyata ada hamba-hamba Allah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada yang dihisab dengan sulit, ada yang dihisab dengan mudah. Maka katakan Allahumma hasibni hisaban yasira. Kalau harus dihisab, minta dihisab dengan mudah sama Allah Azza wa Jalla. Tapi sekali lagi ada orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka silakan berdoa. Kalau dikatakan
Anak kalau minta supaya nggak dihisap sama Allah Azza wa Jalla, kira-kira masih dihisap nggak? Dia tergantung tadi. Amalan kita pantas enggak untuk nggak dihisap. Kita bicara doa, kita minta sama Allah. Tapi selain minta, ada usaha dari kita. Allah sudah tetapkan siapa yang akan dihisap dengan hisap yang mudah, siapa yang akan dihisap dengan hisap yang sulit, dan siapa yang masuk surga tanpa hisap, tanpa adab. Makanya orang mukmin itu kalaupun dihisap, ya cuma ditampakkan dosa-dosanya, lalu Allah ampuni dia. Alhamdulillah kalau tadi dikatakan Pak Lino malu ketika dia menghisap dirinya, apalagi kalau Allah nantinya. Maka ada riwayat dari Umar bin Khattab yang mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian hisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Karena tatkala kita menghisap diri kita, hal itu akan mendorong kita untuk istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Kita tahu dosa-dosa kita. Kita memohon ampun kepada Allah dan kita memohon agar kita dijaga supaya tidak mengulangi lagi dosa tersebut.